Puji Tuhan, selamat Paskah buat kita semua. Shalom. Buat hari ini kita bersyukur seluruh dunia memperingati hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya percaya bahwa kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan yang baru. Bahwa selama ada Yesus selalu ada harapan bagi setiap kita. Saya bacakan Lukas pasal 24, ayat pertama sampai ayat ke-6 bagian A. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit." Haleluya. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari antara orang mati, kami punya pengharapan yang baru. Tuhan, hari ini kami mengimani bahwa kebangkitan Kristus memberikan kami kekuatan, membangkitkan iman kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, dan doa kami percaya kuasa kebangkitan Kristus sampai bagi semua yang menyaksikan acara ini, ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, dan doa kami Tuhan Yesus berkaryalah seluas-luasnya. Kami tahu, kami percaya kuasa Tuhan tidak akan pernah terbatas, baik tempat, ruang dan waktu dimanapun kami berada. Kami imani bahwa kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur memulaikan ibadah Paskah hari ini. Kami tapiskan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. My name, he knows my
Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namanya Tuhanku, menara yang teguh. Kota benteng perlindungan kami. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Kami deklarasikan nama-nama yang berkuasa Tuhan. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Namamu berkuasa Tuhan, namamu terindah, namamu yang terbaik dalam hidup kami. Kami sembah Engkau, kami bersuka karena perbuatanmu ajaib Tuhan. Kau hidup Tuhan. Kami memuji kebaikan-Mu. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu
setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau senantiasa memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, janji-Mu Tuhan selalu ya dan amin bagi kami. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan. Umat-Mu yang ada di rumah-rumah masing-masing Tuhan, pengurapan-Mu mencengkeram setiap kami Tuhan. Sehingga kuasa kebangkitan itu Tuhan turun menaungi kami semua Tuhan. Ada satu kekuatan baru yang mencengkeram umat Tuhan. Dan kami bangkit dan hidup untuk Tuhan. Engkau bawa kami dalam rencana-Mu, dalam rancangan-Mu yang baik. Berkati firman-Mu bagi kami Tuhan. Dan bicara langsung buat setiap pribadi kami. Sebab Engkau kenal kami. Engkau mengerti kebutuhan kami masing-masing. Biarlah dengan perkataan yang hamba sampaikan lewat firman ini. Tuhan bicara langsung buat setiap pribadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan kebangkitan kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita bersyukur hari ini kita bersama-sama dengan umat Tuhan seluruh dunia merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, hari kemenangan. Tuhan bukan hanya menderita, disiksa, dianiaya, ditinggalkan, dihianati sampai mati di atas kayu salib, dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut, tapi Dia juga Tuhan yang bangkit. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit dari antara orang mati. Dia menyatakan Dia hidup. Ada 40 hari berulang-ulang Tuhan menyatakan dirinya bahwa Dia Allah yang hidup. Sebelum Dia tinggalkan dunia ini naik ke surga dan Dia berjanji Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai ayat yang ke-22, demikianlah firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, Ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita lihat kondisi murid-murid pada waktu itu. Ya, sesudah mereka mengikuti Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, mereka berjalan dengan Tuhan, melihat mujizat, melihat kuasanya yang luar biasa dinyatakan. Kemudian baru 3 hari lalu mereka menyaksikan sendiri bagaimana Tuhan Yesus disalibkan dan mati di atas kayu salib. Apa yang tidak pernah mereka bayangkan, tidak pernah mereka harapkan. Karena mereka semua punya pengharapan bahwa Tuhan Yesus ini akan membebaskan mereka. Dialah Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan kerajaan yang kuat pada waktu itu. Kerajaan Romawi. Jadi apa yang mereka hadapi 3 hari yang lalu itu sangat menjadi sesuatu yang membingungkan buat mereka, ketakutan. Karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus akan mati. Jadi kita lihat pada malam itu, ya, pada hari yang ketiga itu, minggu pertama, jadi hari Minggu itu mereka tinggal dalam satu ruangan terkunci. Mereka tutup semua pintu-pintu karena ketakutan. Ketakutan membuat mereka terkunci dan terkurung dalam satu ruangan murid-murid. Pada waktu ini tentu sudah tidak ada lagi Yudas dan pada waktu perjumpaan ini juga tidak ada Thomas. Jadi mungkin mereka 10 orang dalam satu ruangan itu dan karena ketakutan itu membuat mereka mengunci pintu-pintu. Nah kita lihat dalam kondisi itu waktu mereka lock in, tertutup, ketakutan memenjarakan mereka. Lalu pada ayat yang ke
20. Waktu mereka sedang takut itu, tiba-tiba apa? Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus hadir bagi mereka. Dan perkataan pertama yang Tuhan sampaikan adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia menunjukkan tangan dan kakinya kepada mereka. Bapak Ibu yang kekasih, sama seperti kita pada hari-hari ini. Apa yang terjadi? Wabah pandemi corona itu membuat semua orang dalam ketakutan. Sekarang kita tidak bisa berkumpul untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Tapi ibadah gereja Tuhan tidak akan bisa dihentikan. Kita lihat bahwa waktu mereka berkumpul di rumah, mari kita lihat sama dengan kita pada saat ini. Jangan fokus di ketakutan. Jadi apa yang membuat mereka menutup pintu-pintu itu karena ketakutan. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, mari perhatikan apa yang menjadi fokus kita. Ada ketakutan. Ketakutan tidak bisa sama dengan iman. Pada waktu kita takut maka kita tidak beriman. Pada waktu kita beriman maka hilang semua ketakutan. Jadi mari lihat di mana menjadi fokus kita. Jangan kita fokus di ketakutan. Seperti murid-murid ini yang membuat mereka terkurung dan tertutup. Tidak berdaya. Tapi mari lihat waktu kita fokus di iman. Iman itu timbul dari firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan membuat iman kita bangkit. Dan waktu iman kita bangkit maka kita akan bisa mengatasi ketakutan. Iman di atas kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkata dia tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tapi dia memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi mari lihat supaya fokus kita tidak di ketakutan. Kita bisa hidup di atas iman kita. Tinggalkan ketakutan, jangan fokus di ketakutan. Jangan terus lihat sepanjang hari berita-berita yang negatif. Semua berita-berita tentang virus corona. Sampai corona sudah menjadi lebih penting daripada yang lain. Akhirnya dia membawa spirit ketakutan itu. Spirit intimidasi itu datang. Seperti murid-murid, mereka bukan hanya takut dengan apa yang mereka hadapi, tapi sekarang juga mereka cemas, mereka gelisah, apa yang akan terjadi dengan mereka. Mereka sudah membayangkan bagaimana kalau mereka akan dibunuh oleh tentara-tentara Romawi yang begitu kejam. Mereka juga hilang pengharapan, mereka melihat bahwa mereka juga pasti akan dibunuh. Jadi lihat ketakutan, stres, depresi menjadi satu sehingga iman mereka tidak bisa lagi melihat Tuhan. Pada waktu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka, kalau di Injil Lukas pasal 24 dikatakan bahwa mereka pikir itu hantu. Mereka tidak mengenal dia, mereka bilang aduh ini hantu. Jadi mari lihat bahwa ketakutan membuat kita tidak bisa berpikir jernih. Tanpa iman kita tidak akan bisa mengenal kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Jadi mari bangun imanmu, kesempatan untuk kita tinggal di rumah. Jangan buang-buang waktu percuma hanya untuk hal-hal yang tidak ada nilainya, hanya sementara. Tapi mari pakai waktu-waktu ini untuk bisa mengalami kehadiran Tuhan. Lihat Bapak Ibu yang kasih, sesudah bangkit Tuhan Yesus datang kepada mereka. Ya, dia lihat kepada murid-murid. 3 hari yang lalu Petrus baru saja menyangkal dia. Lihat kepada murid-murid semua meninggalkan dia. Tidak ada satupun yang berdiri pada saat dia membutuhkan mereka. Tapi waktu dia masuk menemui mereka, yang pertama perkataan yang Tuhan sampaikan kepada mereka adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Jadi poin yang pertama, fokus kita harus di firman Tuhan, di janji-janji Tuhan. Fokus kita membangkitkan iman percaya kita. Ingat janji Tuhan, ingat kasih setia Tuhan, ingat pengorbanan Tuhan bagi kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sebab dia tebus kita dengan darahnya. Poin yang kedua adalah cari hadirat Tuhan. Waktu Tuhan hadir bagi mereka, maka Tuhan mengampuni semua kesalahan mereka, masa lalu mereka, dosa-dosa mereka yang menyangkal, yang mengkhianati, yang meninggalkan dia. Tuhan langsung mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera yang dia berikan itu menghapus semua pemberontakan mereka, semua kesalahan mereka. Dia menerima mereka, mereka mendapatkan perkenanannya. Perkenanan dari Tuhan turun buat mereka. Jadi poin yang kedua adalah cari hadirat Tuhan. Damai sejahtera
dan cari hadirat Tuhan. Tuhan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya, kakinya yang berlubang paku kepada mereka. Artinya dia meyakinkan mereka bahwa dia mati untuk kita. Luka di tangannya, luka di kakinya, kepalanya yang berdarah bermahkota duri, lambungnya yang ditusuk tombak sehingga mengeluarkan air dan darah. Itu bukti dia tidak bersalah, tapi dia mati untuk kita. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasalnya yang ke-24, kita lihat di ayat yang ke-36. Lukas pasal 24 ayat yang ke-36. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan makin heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Jadi lihat, kehadiran Tuhan mengubah semua ketakutan, depresi, kecemasan, putus pengharapan diubah menjadi kegirangan, menjadi sukacita. Hadirat Tuhan itu baik, hadirat Tuhan itu manis. Kita harus mengejar hadirat Tuhan, kita harus cari hadirat Tuhan. Dan lihat, dia rindu persekutuan dengan kita. Waktu dia sudah menunjukkan kakinya yang berlubang paku dan tangannya yang berlubang paku, luka-lukanya yang menyembuhkan itu. Dan dia merindukan fellowship untuk makan dengan mereka. Dia berkata, adakah lauk pauk? Mereka memberi dia ikan dan Tuhan Yesus makan. Mereka lihat Tuhan Yesus makan dengan murid-muridnya. Itulah yang dia lakukan sesudah kebangkitannya. Dia hadir untuk melenyapkan semua ketakutan dan kecemasan mereka, putus pengharapan mereka. Dia gantikan dengan kehadirannya yang manis. Dan dia membawa bahwa luka-lukanya menyembuhkan. Mengampuni dosa masa lalu dan dia ada bagi kita hari ini. Dan poin yang ketiga, kita lihat bahwa 2 kali Tuhan menyatakan. Yang pertama waktu dia masuk, dia sudah mengatakan damai sejahtera bagi kamu di Injil Yohanes pasal yang ke-20 tadi. Dan yang kedua, jadi 2 kali dia mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Jadi damai sejahtera yang pertama, dia memperbaiki hubungan dengan mereka bahwa semua kesalahan mereka sudah dihapus, sudah diampuni. Dan juga dia menyatakan damai sejahteranya yang kedua, artinya pada saat ini mereka semua juga perlu damai sejahtera. Itu yang ke-1. Maka kata Yesus sekali lagi Bapak Ibu kita perlu damai sejahtera Tuhan. Dan hanya Tuhan yang menyediakan damai sejahtera. Tidak seperti yang dunia berikan. Dia berkata damai sejahtera ku berikan bagimu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Damai sejahtera adalah dirinya sendiri. Dia Raja Damai. Jadi waktu dia menyatakan terimalah damai sejahtera, artinya saat ini kita perlu damai sejahtera. Masa lalu kita menerima damai sejahtera. Semua kesalahan, jangan ada yang tinggal dalam intimidasi masa lalu. Semua kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Pada saat dia hadir, dia membawa pengampunan, membawa damai sejahteranya. Sehingga kita didamaikan dengan Bapa di surga. Jadi 3 poin ini Bapak Ibu, apa yang jadi fokus kita? Jangan fokus di ketakutan. Mari fokus di iman. Bangkitkan imanmu. Poin yang kedua, kejar hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Puji dan sembah dia. Renungkan firman Tuhan. Doa setiap waktu. Sehingga hadirat Tuhan ada dan terimalah damai sejahtera. Katakan buat dirimu sendiri. Be peace. Be peace. Damai sejahtera bagi jiwaku. Tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, karena ada Tuhan bersama dengan kita.
terimalah damai sejahtera Tuhan. Dan ayat yang terakhir dari Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat yang pertama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kekasih, untuk menjadi damai dengan Bapa di surga, kita ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan harta duniawi ini. Tapi pada saat Tuhan Yesus mau menghembuskan nafasnya atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. It is finished. Dia membayar semua dosa kita. Dan kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Sebab itu hargai hidup yang Tuhan berikan. Hormati anugerahnya. Jangan hidup lagi untuk diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Kita harus pisahkan bahwa kita adalah manusia roh. Masih ingat kisah pada zaman Nuh, waktu kejahatan begitu banyak dan menyakiti hati Tuhan. Tuhan menghukum menghancurkan dunia dengan air bah. Air bah yang datang itu menghukum dan menghancurkan dunia. Tapi air bah itu membawa bahtera Nuh naik. Biarlah semua apa yang terjadi di sekeliling kita ini membawa kita naik. Kita makin mengenal Tuhan, kita makin buat komitmen dengan Tuhan untuk hidup bagi Tuhan. Kita menerima damai sejahtera sehingga semua pengaruh dalam dunia ini tidak akan melemahkan kita. Jangan terkunci dalam ketakutan. Ketakutan itu memenjarakan. Kita lihat dalam Filipi pada waktu Rasul Paulus dalam penjara. Tapi dia berkata, serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Jangan takut. Serahkan semua khawatirmu kepada Tuhan. Tetap kuat dan tetap penuh dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera kita bukan ditentukan oleh lingkungan. Tapi ditentukan Raja Damai ada di hati kita. Tuhan memberkati, mari kita sembah Tuhan. Kita angkat satu pujian dan kita mulai menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur, syukur, syukur. Terima kasih Tuhan buat hidup yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih Bapa, mari sembah Tuhan. Terima kasih, bilang syukur buat Tuhan. Terima kasih karena Engkau mati bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Damai sejahtera Engkau sediakan bagi kami Tuhan, melampaui segalanya. Terima kasih Tuhan, katakan sekali lagi, Yesus Engkau juru selamatku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Kami bersyukur buat kebangkitan-Mu Tuhan. Kalau Engkau menjumpai murid-murid yang sedang terkurung dalam ketakutan, ini seluruh segi kehidupan kami terbuka bagi lawatan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Baik rumah-rumah tangga kami, usaha, pekerjaan, bisnis, Tuhan, kesehatan kami, keuangan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kehadiran-Mu segalanya bagi kami. Engkau hadir bagi kami Tuhan. Engkau sanggup Tuhan. Tidak ada satu tempat yang Engkau tidak hadir Tuhan. Tidak ada satu pintu yang tertutup yang Engkau tidak bisa hadir Bapa. Hadir dalam hidup kami umat-Mu Tuhan. Dan kami terima damai sejahtera-Mu Tuhan. Yang mengampuni masa lalu kami. Yang mendamaikan kami dengan Bapa
di surga sehingga kami bisa hidup hari ini. Hari ini kami bisa hidup dalam damai sejahtera. Kami hidup dalam kekuatan, dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang menyediakan bagi kami. Kami serahkan semua kekhawatiran kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami melepaskan shalom damai sejahtera atas kota Manado. Atas Manado, Sulawesi Utara, bangsa Indonesia. Shalom Tuhan turun, damai sejahtera Tuhan turun. Kami berkata Engkaulah perlindungan bagi kami, kubu pertahanan kami. Allah yang kami percayai. Engkau akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang dahsyat. Engkau melepaskan kami, lepaskan bangsa kami Tuhan. Berikan kami keamanan dan ketenangan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Kuatkan yang lemah Tuhan. Lindungi Tuhan. Semua yang sedang melayani pasien-pasien Tuhan di garda depan, tenaga medis Tuhan. Pemerintah Tuhan, keamanan, aparat keamanan baik ABRI, polisi, tentara, TNI Tuhan. Lindungi mereka Tuhan. Lindungi Bapa. Dan berikan hikmat bagi umat Tuhan. Bahwa di musim ini kami percaya Engkau menyediakan kalau burung di udara, Bapa beri makan. Kau tidak akan meninggalkan orang-orang ketebusan-Mu Tuhan. Kau tebus kami dengan darah-Mu, rambut di kepala kami terhitung oleh-Mu. Kau menyediakan yang kami perlukan. Tidak ada yang lapar, tidak ada yang sakit dalam nama Yesus. Dalam musim ini biar semua umat Tuhan dalam ketenangan, di dalam keamanan. Terpujilah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Kami memberikan segala hormat, segala pujian, segala pengagungan kepada Bapa di surga. Terima kasih dan lepaskan berkat-Mu bagi kami semua. Umat Tuhan, angkat wajah-Mu. Buka hati, serahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Dia penjaga yang tidak pernah terlelap. Bersyukur terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat Paskah buat semua. Salam kemenangan, salam kebangkitan. Karena Dia hidup ada hari esok.